sepanjang pagi tadi di sejumlah wilayah di Jakarta rupanya belum berhenti betul, ada sedikit gerimis di beberapa lokasi, dan ini Bapak Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana menulis di daftar kehadiran untuk mencoblos pada hari ini. Iya, ini Presiden Joko Widodo masih menuju ke TPS untuk menunggu giliran. Tapi kita kembali menuju Semarang, Jawa Tengah, pemirsa. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan keterangan resmi di depan awak media. Oke. Iya. Oke, ini Bu Iriana dan Pak Jokowi. Menurut saya 8x10 itu memang kurang ideal. Ya. Tapi kan terkadang memang tidak ada lahan yang cukup luas. Memadai. Ya. Lapangan mungkin, Mas Aban. Tidak semua tempat Tidak semua ada bisa ideal. Bisa Ya. ideal. Ya. Minimal ada 10x8 itu di aturan KPU. 10x8. Secara teknis karena kita banyak surat suara ya. Ya. Dan panjang besar gitu. Itu yang mengakibatkan bilik suara itu dibuat sampai 4, 5 gitu. Idealnya cukup 3. Oh, justru idealnya 3. Ya, 3 gitu. Sehingga jaraknya bisa dibuat luas gitu. Oke. Tapi itu tadi kalau kita buat 3, ya, waktunya kita hitung aja dengan 5 menit per orang di situ, bisa berjubel tuh. Dan makanya tergantung jumlah DPT-nya ya Mas ya? Iya, diperbanyak bilik suaranya gitu ya. Nah, konsekuensinya harus dipepet-pepetin seperti sekarang ini gitu. Iya, kita masih melihat Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana melakukan pencoblosan. Dan DPT masing-masing TPS itu memang variatif ya. Maksimal kalau di Pileg Pilpres ini 300 maksimal. Ya. Maksimal 300. Maksimal 300. Meskipun undang-undang bisa 500, tapi kalau tidak salah terlalu banyak nggak sih? Kalau banyak terlalu riskan waktunya, dan juga nanti KPPS terlalu lelah untuk proses pengadministrasian hasilnya itu. Sehingga sebisa mungkin dari awal sudah dibagi begitu ya? Iya, jadi kira-kira ya tadi misalnya kenapa harus 4 dan bilik, karena tadi mengejar waktu tadi, alokasi waktu. Kalau kemudian hanya 2 atau 3 bilik, mungkin tidak akan cukup waktunya. Maka paralel bisa 4 sampai 5 bilik itu untuk mengurangi berpanjangnya waktu ketika waktu biar tidak habis sampai jam 1 nanti. Oke, itu kan kalau misalkan memang jumlah DPT-nya banyak dan lokasinya juga mungkin tidak ideal. Tapi kalau misalkan jumlah DPT-nya sedikit, terus juga untuk pencoblosannya juga waktunya singkat. Penutupan untuk suara TPS-nya sama penghitungannya apakah harus mengikuti peraturan jam 1 baru ditutup atau bisa ditutup lebih cepat? Tetap harus jam 1. Tetap harus jam 1, oke. Jadi penghitungan suara setelah jam 1. Ada TPS yang jam 11 aja udah selesai gitu. Ada itu, tapi dia tetap rumah saya, Mas. Iya, ini kita lihat bersama ini pemirsa, dan Bapak Jokowi dan Ibu Iriana sudah selesai pencoblosannya dan memasukkan surat suaranya di kotak masing-masing. Ada, iya, kita lihat bersama di layar televisi pemirsa, di bagian bawah sebelah kiri Anda bisa melihat aktivitas yang ada di TPS tempat calon presiden nomor urut 2 hari ini menyalurkan suaranya, Bapak Prabowo Subianto, di kawasan Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Hambalang. Sebelah sini Pak, tangannya Pak, boleh Pak. Dan perlu diingatkan untuk masyarakat yang belum memilih ini jangan bingung, karena dari kertas suaranya sendiri ini sudah ada warna-warna yang sudah mengidentifikasikan kalau misalkan warna merah misalkan itu untuk presiden kalau saya tidak salah ya. Lalu untuk warna kuning, ada warna apa lagi Mas Aman boleh dibantu? Biru dan hijau ya. Oke, ada 4 warna. Dan kotak suaranya juga sudah
sudah Beda ya, disesuaikan sudah beda-beda dan ada warnanya gitu. Jadi tidak perlu khawatir untuk salah masukin kertas suaranya. Iya, barangkali ada yang mau baru datang belum mengetahui informasinya bisa tanya langsung ke petugas KPPS. Betul. Pasti dengan Bantu. tangan terbuka akan membantu demi kelancaran dari hak setiap warga negara untuk menyalurkan suaranya di hari yang berbahagia ini, pesta demokrasi terbesar, bahkan terbesar pertama di dunia karena Indonesia ini negara demokrasi terbesar nomor 3 ya. Iya betul. Di dunia dan akhirat. Di Dunia dan akhirat. Amin amin insya Allah. Ya, alhamdulillah. Ini sama-sama kita saksikan pemirsa di layar televisi Anda ini ada 3 tempat yang di sebelah kanan tempat pemilihan Presiden Joko Widodo tadi juga sudah sempat disampaikan oleh rekan saya. Sebelah kiri bawah Anda ini Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Lalu yang kiri atas adalah tempat pemungutan suara Kota Jakarta. Pak, harapannya untuk pemilu kali ini bagaimana Pak? Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan karena ini ada pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi. Pak, yakin satu putaran nggak Pak? Yakin satu putaran nggak Pak? Masih yakin satu putaran nggak Pak? Kita tunggu bersama-sama. Tapi harapannya bagaimana? Kalau sudah selesai, dipersilakan ke bilik suara yang tersedia. Ya, setelah dari sini langsung kembali ke istana. Bogor atau Jakarta Pak? Mungkin di Jakarta, mungkin di Bogor. Selain film Dirty Vote, Bapak sudah nonton Pak? Belum. Pak, harapan terhadap pelaksanaan pemilu gimana Pak? Harapan pelaksanaan pemilu? Ya, pemilunya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber, dan aman. Itu yang kita harapkan. Ya. Kemarin ada Gibran dan chaos Pak sebelumnya Pak. Banyak kecurangan Pak. Banyak soal banyak yang chaos. Ada film Dirty Vote Pak. Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau masih belum, ini kan ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti. Ya. Pak, udah kasih Mas Gibran dan Mas Kaisang sebelumnya belum Pak? komunikasi dengan Mas Gibran dan Mas Kaisang. Doa. Tadi pagi sudah berkomunikasi dengan Mas Gibran belum Pak? Belum. Belum ya. Pak, Menko Polhukam siapa Pak? Pak, sudah ada nama untuk Menko Polhukam nggak Pak? Menko Polhukam Pak. Sudah ada nama belum Pak untuk pengganti Menko Polhukam? Sebentar nanti kita jadwal sudah ada. Belum. Pak, soal harga beras Pak. Harga beras melambung Harga beras ET-nya akan sampai 20.000 di pasar. Stok beras di Bulog masih cukup banyak. Ini hanya masalah misalnya distribusinya terganggu karena banjir. Kemarin misalnya seperti itu. Kemudian juga beras baik yang medium maupun premium juga di Bulog selalu siap dan selalu ada stoknya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Untuk HET-nya Pak, dia